Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-7 ini terakhir ada 2 slide yang akan Ibu tampilkan mengakhiri subbab 5.10 sampai 5.12. Oke, Ibu share screen. Udah muncul ya? Bentar. Oke. Pada materi selanjutnya di pertemuan ke-7 ini dibahas masih tentang minimisasi satu dimensi, tapi melibatkan metode interpolasi namanya. Nanti di sana ada namanya metode interpolasi kuadratik, metode interpolasi kubik, dan juga kuasi. Metode interpolasi ini kalau di numerik bisa diteruskan hingga ke kuadratik, kubik, spline gitu. Ada juga gitu yang lebih rinci lagi gitu ya. Kita bahas di dalam buku ini cakupannya sampai kubik dan kuadratik saja. Jadi metode interpolasi ini asalnya dikembangkan untuk penelusuran satu dimensi dari teknik optimasi yang multivariabel. Biasanya juga lebih efisien daripada tipe yang Fibonacci. Yang kemarin Fibonacci, golden section, gitu ya, exhaustive, dan lain sebagainya. Ya. Tujuan dari semua metode minimisasi satu dimensi ini adalah sama, menentukan lambda star, yaitu nilai non-negatif terkecil dari lambda yang meminimumkan fungsi f lambda ini. S ini adalah arah layaknya, dan kemudian ini adalah titik asalnya. Lambda ini biasanya menunjukkan panjang langkahnya. Di sini fungsi asal fx itu dinyatakan sebagai fungsi eksplisit. Jadi kita nyatakan fx sama dengan apa dalam bentuk variabel xi. Sehingga kalau sudah bentuknya seperti ini yang dinyatakan secara eksplisit, pasti kita bisa menentukan vektor S-nya, yaitu turunan pertama dari fungsi tersebut terhadap lambda. Ya. Kemudian diselesaikan supaya kita dapat lambda star, ya kan. Kalau udah turunan pertama berarti keadaan stasioner, berarti kita bisa memperoleh titik optimalnya yang bisa berupa nilai minimum. Tetapi di kebanyakan masalah praktis biasanya tidak sering f lambda itu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk lambda. Ada contohnya ini. Kalau bisa seperti itu, maka kita gunakan metode interpolasi. Nah, misalkan adalah bentuk seperti ini, ya kan? Kita diminta menurunkan dulu menjadi masalah minimisasi satu dimensi. Dan ini belum satu dimensi, ya kan? Karena X bar-nya terdiri dari vektor X1 dan X2. Itu kan? Tidak satu dimensi. Yang dimulai di titik X1 dan arah penelusurannya ini. Ya, artinya kita ubah menjadi bentuk minimisasi satu dimensi dengan rumus seperti ini. Jadi dalam lambda, ya masukkanlah semuanya. X1-nya adalah min 2, berarti ini adalah min 2 ditambah lambda, S-nya adalah 1 dan 0,25.
Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Dan ini sudah jadi satu dimensi. Karena apa? Karena tinggal lambda saja. Oke. Kemudian substitusikan X1 dan X2-nya ke persamaan pertama, maka diperoleh, jadi kita sudah dapat X1, X2 kita tadi. Ini X1, dan yang ini X2, substitusikan ke E1 ini. Sehingga semua fungsi objektifnya berubah menjadi dalam bentuk lambda yang merupakan satu dimensi. Satu dimensi itu kan sudah paham, variabelnya cuma satu gitu. Bukan pangkat satu gitu. Jangan salah, jangan keliru ya. Yang menyatakan dimensi itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya kan dua dimensi, X1 dan X2 gitu. Tapi bisa kita ubah menjadi satu dimensi yang lebih mudah pasti diselesaikan. Oke, ini diselesaikan sendiri. Nilai lambda kita bisa peroleh nanti untuk mendapatkan nilai minimumnya, yaitu lambda star. Dilihat ada 3 metode interpolasi ya sebagai referensi untuk masalah minimisasi, untuk masalah optimasi multivariabel. Kita lihat di sini yang pertama kuadratik. Interpolasi kuadratik itu hanya menggunakan nilai fungsi. Ya, jadi hanya menggunakan nilai fungsi. Karenanya sangat berguna kalau mau menentukan panjang laka yang meminimumkan fungsi fx, di mana turunan parsialnya tidak ada atau tidak tersedia atau sulit dihitung. Jadi kalau kita ketemu bentuk fungsi objektif yang ternyata mau mencari turunan parsialnya susah, metode interpolasi kuadratik ini sangat berguna. Ya. Ini 52, 55 ini referensinya. Ada 3 langkah dalam penyelesaian panjang langkah lambda star. Langkah pertama, vektor S itu kita normalisasikan dulu, sehingga lambda sama dengan 1 bisa diterima. Kemudian dilanjutkan langkah kedua, fungsi f lambda diaproksimasi dengan fungsi kuadratik h lambda. Jadi kita aproksimasi dengan fungsi kuadratik berbentuk h lambda. Dan minimum lambda tilde star dari h lambda bisa kita peroleh. Ya, berubah menjadi lambda tilde karena fungsi kuadratiknya fungsi f lambda ditransformasikan menjadi fungsi kuadratik. Kalau ternyata lambda star tilde ini tidak cukup dekat dengan nilai minimum sesungguhnya lambda star, kalau kita bisa tahu nilai minimumnya, maka dilakukan langkah ketiga, yaitu refitting. Ya, refit atau refit, ini bahasa Inggrisnya. Jadi bentuk fungsi kuadratik baru di fitting ulang, gitu ya. Bentuknya menjadi H aksen lambda dengan bentuk tetap kuadratik. Ya, digunakan untuk mengaproksimasi f lambda untuk dapat diperoleh nilai lambda tilde star yang baru. Terus diulangi. Jadi pengulangannya di refittingnya. Jadi begitu pertama sudah ditemukan bahwa ternyata lambda tilde starnya tidak cukup dekat dengan nilai minimum, kita lakukan refitting. Kemudian dari refitting itu diteruskan refitnya sampai lambda starnya diperoleh. Jadi ada 3 tahap yang perlu diingat. Tadi menormalisasikan, kemudian bentuk fungsi kuadratik, kalau ternyata tidak cukup dekat dengan nilai nilai minimumnya, maka dilakukan refit bahasa Indonesia ya. Jadi dalam stage 1 atau tahapan 1 kita menormalisasikan masalah fungsi satu dimensi. Ya. Ini tidak berlaku kalau masalah minimisasi satu dimensinya tidak muncul di masalah minimisasi satu variabel, gitu ya. Kalau ternyata muncul, maka harus kita lakukan. Yaitu yang di sini, tentukan delta maksimum dari SI, di mana SI itu adalah komponen dari S.
dari panjang dari arahnya, dan bagi setiap komponen S dengan delta. Itu cara pertama. Cara lainnya adalah dengan menentukan delta itu adalah jumlah kuadrat dari arah komponen ke I ini diakarkan, baru bagi dengan komponen dari dan bagi setiap komponen S itu dengan delta. Itu tahapan pertama. Kadang-kadang step atau stage 1 ini bisa kita bisa kita abaikan. Gitu ya. Oke, yang kedua kita lihat fungsi kuadratik. Kita bentuk fungsi kuadratik. Ini untuk mengaproksimasi fungsi f lambda. Kuadratik di sini yang menjadi pusat perhatian adalah polinomial dengan orde paling kecil, ya, kuadrat, di mana minimum berhingganya bisa diperoleh. Syarat perlunya pasti turunan pertamanya, karena sudah satu dimensi, bukan do lagi, bukan parsial, tapi turunan biasa, yaitu B plus C 2C lambda sama dengan 0, ya kan, kondisi minimum. Yaitu kita peroleh lambda starnya, kalau kita atur ulang bentuk ini, maka lambda star kita tilde adalah ini. Kemudian syarat cukupnya adalah turunan keduanya harus lebih dari 0, karena pada saat turunan kedua lebih dari 0, maka cekung ya, cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah berarti dia terletak nilai minimumnya. Ya, harus lebih dari 0 turunan keduanya. Jadi C-nya harus lebih dari 0. Ya kan, sehingga ini kalau C-nya lebih dari 0, maka nilainya positif, ketemu dengan negatif, dia akan di bawah negatif nilainya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengevaluasian konstanta ABC. Kita perlu evaluasi fungsi f lambda di 3 titik. Ada ABC, jadi lambdanya di A, di B, dan di C. Kapital semua, yaitu titik di mana fungsi f lambda dievaluasi. Kita notasikan FA, FB, FC menunjukkan F ini menunjukkan FA ini pada saat ini F pada saat lambda sama dengan A, ya gitu maksudnya. Dan seterusnya. Jadi dinotasikan seperti ini, rumusnya adalah ini. A, B, C seperti ini di 532. Solusinya ini bagaimana caranya? Ini kan ada 3 persamaan ya. Kalau sudah 3 persamaan, ya selesaikan aja dengan substitusi, dengan eliminasi gitu ya. Bisa diingat rumusnya juga boleh, langsung pun boleh. Jadi dari awal kita langsung notasikan saja mana nilai-nilai saya gitu ya. Mana A besar, B besar, dan C besar saya. Sehingga bisa langsung diperoleh nilai A kecil, B kecil, dan C kecilnya dengan rumus ini. Itu ya. Ini bisa dicek sendiri ini. Tadi udah bilang gunakan eliminasi dan substitusi. Ini B dan C-nya. Kemudian dari 30, 34, dan 35, ya dari 30, 34, dan 35, 30 nih yang turunan titik optimalnya. Ini minimum lambdanya kita peroleh min B, B tadi ada nih, per 2C sama dengan ini. Asalkan C-nya positif. Ya, asalkan C-nya positif. Kalau negatif dia tidak minimum. Ya, apalagi 0 menjadi tidak terdefinisi. Enggak diperoleh nilai minimum. Itu ya. Jadi masukkan ini. Tidak perlu dihafalkan gitu ya. Tulis saja rumusnya, asalkan jangan keliru menulis rumus. Ini rumusnya terlalu panjang sehingga perlu hati-hati. Untuk mudahnya, kita buat titik A, B, dan C dipilih sebagai 0, T, dan 2T. Jadi A adalah 0, B adalah T, dan C adalah 2T. T itu adalah panjang langkah trial yang sudah dipilih sebelumnya. Dengan menggunakan prosedur ini, kita bisa menghemat satu evaluasi fungsi, karena FA, yaitu F lambda sama dengan 0, itu biasanya diketahui dari iterasi sebelumnya, yaitu penelusuran multivariabel.
Jadi dalam hal ini 33 sampai 36 tadi bisa kita reduksi. Jadi bentuk yang panjang-panjang ini tadi bisa kita reduksi, bisa kita kurangi gitu ya. Sehingga A itu adalah FA, B ini jadi lebih sederhana nih. Untuk ini ya kan. Sehingga lambda starnya tinggal substitusikan min B per 2C tadi dengan rumusan ini, dapat ini. Ya. Asalkan tadi lebih dari 0. Positif. Positif ya, bukan lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti non negatif. Ini harus positif. Kalau dia non negatif kemungkinan bisa sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 menjadi tidak terdefinisi. Tidak ada nilai minimum jadinya. Ya. Kemudian 541 itu akan terpenuhi kalau nih FA plus FC, kalau dari sini tadi FA plus FC per 2, nih kalau ditulis ulang, itu lebih dari FB. Jadi ditulis ulang ini harus lebih dari FB. Penjumlahan dari A, fungsi di titik A dan di C per 2 itu lebih dari FB. Yakni nilai fungsi FB harus kurang dari nilai rata-rata FA dan FC. Nah, nih harus kurang dari. Jadi di bawah, lebih di bawah. Dapat dipenuhi jika FB-nya terletak di bawah garis. Nah, ini di bawah garisnya nih. Yang menghubungkan FA dan FC. Jadi ini garis yang menghubungkan FA dan FC, kemudian ini setengahnya di dot ini, nah itu harus terletak di bawah ini. FB-nya. Ya. Prosedur berikut ini tidak hanya bisa diselesaikan untuk memenuhi tidak samaan 542, tapi juga bisa menjamin bahwa minimum lambda tilde star itu terletak antara panjang langkah dari 0 sampai 2T. Ya. Ini yang pertama kita asumsikan FA, yaitu F lambdanya sama dengan 0, kemudian panjang langkah awal T0-nya semua diketahui. Kita evaluasi fungsi F di lambda sama dengan T0. Ya, di sini. Dan kita peroleh F1. Jadi FA itu adalah lambda sama dengan 0, F1 adalah lambda sama dengan T0. Beberapa outcome ditunjukkan di gambar ini. Jadi bisa seperti ini, di bawah sini, kurang dari, atau bisa di tengah-tengah antara FA dan FI. F1, sorry. Atau bisa di sininya. Kenapa tidak bisa di sini? Nggak boleh, karena kan harus lebih dari 0. Jadi semuanya berada di atas. Di kuadran 1. Nih, ataupun yang ini. Di tengah-tengah sini. Jadi bisa di tengah-tengah, tapi lebih kurang dari FA dan FB, atau ini sangat curam gitu ya. Jadi F1-nya kurang dari FA, jadi kalau yang ini adalah F1 kurang dari FA, yang ini terletak di antara FA dan nih kurang dari FA, dan ini T0-nya yang kurang dari lambda star, ya. Jadi A-nya tadi F1 kurang dari FA dan T0-nya kurang dari lambda star. Jadi kalau kita lihat nih, T0-nya kurang dari lambda star di sini posisinya. Kemudian ini T0-nya yang lebih dari lambda star tetap sama, kurang dari juga, tapi T0 yang lebih dari lambda star. Yang ini F1 lebih dari FA dan T0-nya lebih dari lambda star. Ini 3 kondisinya ya. T0, ini titiknya. Oke. Jika ternyata F1-nya lebih dari FA, nih yang gambar ini tadi, yang C-nya, maka set FC-nya adalah sama dengan F1. Dan evaluasi fungsi F di lambda sama dengan T0 per 2 setengahnya dari sini. Dan lambda star tildanya menggunakan 540 dengan T sama dengan T0 per 2. Jadi 540 kita adalah yang ini. Min B. Nah, ini pakai rumus ini. Ya. 540 pakai rumus itu. Kemudian ya, T-nya tapi diubah yaitu T0 per 2. Jadi kita evaluasi
kalau ternyata F1 lebih dari FA. Kemudian kalau ternyata F1 kurang dari sama dengan FA, jadi bisa gambar A atau B ini, ya, dengan syarat ada T0-nya kurang dari lambda, ada yang T0-nya lebih dari lambda, gitu. Maka kita set FB-nya yang sama dengan F1. Dan evaluasi fungsi F-nya di lambda sama dengan 2T0, karena dia lebih darinya. Ya, 2 kali T0-nya, kalau tadi setengahnya saja. Dan kita tentukan F2. Ya, jadi bisa diingat rumusannya ini, step-stepnya. Kalau di set seperti itu, maka akan terbentuk seperti ini, akan punya FA, F1, dan F2. Jadi, ini T0, 2T0, seperti ini, T0, 2T0-nya, F2-nya lebih besar. Ini F2 ini sama sepertinya, bahwa ini F1-nya kurang dari F2. Nih. Ya. Kemudian yang keempat, kalau F2 ya ternyata lebih besar dari F1, lanjutannya dari ini tadi. Yang ketiga, kalau ternyata F2-nya lebih besar dari F1 nih, ya 514B dan C atau C, maka FC-nya yang sama dengan F2. Ya. Dan hitung lambda tilde star menurut 540 tadi rumusannya. Tapi T-nya sama dengan T0. Ya. Karena F2 yang lebih besar, jadi kita pakai yang di sini saja. Nih. Ya, jadi gambar ini menunjukkan outcome yang mungkin bila fungsi dievaluasi di lambda sama dengan T0 dan lambda sama dengan 2T0. Kalau dia kurang dari, ya F2-nya kurang dari F1 yang gambar A, dan B ini adalah F2-nya yang kurang dari FA, dan juga ini F2-nya yang lebih dari FA yang gambar C. Ini ya. Jika F2 ternyata kurang dari F1, maka kita set F1 yang baru itu adalah F2. Dan T0-nya jadi 2T0. Ulangi lagi langkah 2 sampai 4 sampai kita bisa mendapatkan lambda tilde star-nya. Ya. Kemudian tes lain, jadi selain sampai dekat sampai kita peroleh ini, kita mau menghentikan apakah cukup dekat dengan nilai minimum sesungguhnya adalah kita cek yang paling afdol, itu yang paling bagus itu kan kalau dekat dengan 0 turunan pertamanya. Tapi masalahnya kadang-kadang turunan dari F itu tidak bisa diselesaikan. Kalau kita menjumpai permasalahan yang ternyata derivatifnya bisa kita selesaikan juga, bisa kita tentukan sebagai pembanding. Oh, jadi yang harus saya selesaikan, lambda saya harus mendekati nilai ini. Gitu. Tapi kalau ternyata tidak bisa ditentukan, ya, maka yang akan kita lakukan adalah kita pakai rumus beda berhingga. Ya, untuk DF di lambda. Kriterianya ini mutlak dari ini. Nih. Jadi plus min plus 2 ini. Untuk menghentikan prosedur. 543 dan 544 ya. Jadi 543 nih yang mana? Ada yang terhilang ya itu ya rumusnya. Iya, berarti Ibu ada yang tertinggal ini rumusannya. Jadi ini langsung 544 ya. Ini 544 dan 543 ini ada nilai epsilon 1 dan epsilon 2 adalah bilangan yang cukup kecil yang ditentukan bergantung dari keakurasian yang diinginkan. Misalnya dalam apa namanya 0,01 biasanya seperti itu nilai yang cukup kecilnya. Kalau kriteria kekonvergensian di 543 544 tidak terpenuhi, pas kita selesai kita dapat lambda star, kita mau uji dengan kriteria menghentikan iterasi ternyata tidak cukup dekat dengan epsilon, maka kita
perkenalkan fungsi kuadratik baru yang ini bentuknya jadi pakai aksen. Sama tetap kuadratik. Untuk mengaproksimasi fungsi f lambda. Untuk mengevaluasi konstanta A, aksen, B aksen, dan C aksen, kita gunakan 3 nilai fungsi terbaik yang terkini dari FA, FB, dan FC. Ya, lambda 0, lambda sama dengan T0, dan ini 2T0. Dan F tilde, lambda sama dengan lambda tilde star untuk digunakan. Proses mencoba memfitkan, menyesuaikan ke polinomial lainnya untuk memperoleh aproksimasi yang lebih baik dari lambda tilde star itu dinamakan refitting polinomial ya. Jadi memfitting ulang polinomialnya. Jadi mencoba untuk menadjust gitu ya, menyesuaikan ke polinomial lainnya atau mengubah fitting kayak ngepasin gitu ya. Kalau fitting baju gitu kan ngepasin baju gitu sesuai enggak. Jadi ke bentuk lain. Untuk refit kuadratik kita pertimbangkan semua situasi yang mungkin dan dipilih 3 titik terbaik dari A, B, C, dan lambda tilde star terkini. Ya, ini terkini. 4 kemungkinannya di gambar 5, 15. 3 titik terbaik digunakan di refit untuk setiap kasus. Ya, ini. Jadi FA, FB, F star, ini FC ada 4 ya. Kondisinya, lihat ini ada posisinya berbeda-beda semua. Ya, refittingnya seperti ini. Di dalam tabel 55 ini adalah penjelasan kondisinya setiap kasus biar lebih mudah. Nilai lambda tilde star terbaru dihitung dengan menggunakan formulasi umum yaitu 536. Jika lambda tilde star ini tidak memenuhi kriteria kekonvergensian di 43 dan 44 ini nanti lihat di buku. Terlewat Ibu. Masukkan ke PPT, maka kuadratik baru itu harus direfit lagi menurut skema di tabel 55 itu. Nih, jadi kita cek kalau ternyata ini, maka A yang lama digantikan dengan nilai B yang baru. Ya. Jadi B yang lama digantikan dengan ini yang barunya, yang lama-lama ini digantikan yang baru-baru ini. C-nya tetap. Neglect, ini abaikan A yang lama. Yang ini abaikan C yang lama karena C-nya berubah. Ya. Kemudian ini juga abaikan C yang lama dan abaikan A yang lama. Gitu ya. Kemudian nih berbagai kondisi cukup dicek dari sini skema refitnya. Ini ada contoh. Nih. Karena ini adalah bukan masalah optimisasi multivariabel. Kenapa bukan? Karena udah dalam satu dimensi. Jadi stage 1 atau tahapan 1 itu bisa kita lewati saja. Langsung ke tahapan 2. Yaitu kita perkenalkan step size. Berapa ini? Tergantung dari kita sendiri mau pakai berapa. Kalau tidak dispesifikasikan. Kalau dispesifikasikan panjangnya seperti ini, ya harus seperti ini. A sama dengan 0 biasanya memudahkan perhitungan saja gitu ya. Sehingga kita dapat FA kita. F1 tadi adalah saat lambda sama dengan T0, yaitu 0,5. Masukkan nilainya ini. Karena ternyata F1 kurang dari FA, maka FB-nya diset sama dengan F1 sesuai aturan tadi. Yaitu min 5,5. Dan kita peroleh F2, yaitu lambdanya adalah 2T0-nya, min 19. Jadi kita sudah ada FA, F1, dan F2. Karena F2 yang kita hitung ini ternyata kurang dari F1, nih 19 kurang dari min 5,5, maka kita set T0 barunya 1, berarti 2 kalinya. T0 satunya yang ini. Jadi kita ubah ini. Ya, kita buat seperti itu.
dan F1-nya tetap min 19. Jadi kita peroleh lagi nih, F1 kurang dari FA. Dan karenanya FB-nya berulang kembali lagi adalah F1 min 19. Dan diperoleh F2. Dicek lagi F2-nya kurang dari F1, diset lagi T0-nya 2 gitu, naik lagi. Ya, 2 kalinya. Ya, ini berubah T0-nya ini 2 dan F1-nya min 43. Di sini F1-nya ternyata kurang dari FA. FA-nya ini F1 kita ini min 43. Ya. Satunya kurang dari FA. Kita set FB sama dengan F1 sama dengan 43 dan teruskan semuanya sampai F2-nya lebih dari F1. Ya, jadi sampai kalau dipersama 540 kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke awal tadi. Sampai kita bertemu ke sini. Ini tahapan ini T0 masih kalau dia kurang dari masih, kalau lebih dari, nah kan dia sampai harus berubah menjadi lebih dari F2-nya. Di set FC sama dengan F2 dan hitung lambda star-nya. Jadi sampai langkah 4 itu terpenuhi. Terus gitu ya. Kalau ini tadi, nih ulangi lagi 24. Kalau ternyata F2-nya masih kurang dari F1. Itu ya. Jadi kita teruskan nih. Nah tadi, nah ini F2 lebih dari F1. Ya, sampai segitu. Kalau belum F2 lebih dari F1, maka harus diulangi lagi proses tahapan 2 sampai 4 tadi. Dan kita set FC-nya adalah F2 jadinya, yaitu 629. Baru kita bisa peroleh ini. Dengan rumusan ABC-nya udah tahu tadi, FABC-nya. Adalah ini. Kita uji kekonvergensian. Hanya 0, F-nya 5, B-nya 2, FB-nya ini, C-nya 4, FC-nya 629. Ini semua dari data. Kalau kita menuliskan jawaban, sangat dianjurkan tidak dibuat dalam kata-kata seperti ini, ya, pasti memusingkan. Jadi kita tulis per item. Jangan ditulis seperti ini. Ini tidak direkomendasikan. Ini kan cuma menghemat tempat saja. Jadi nilai ABC-nya diperoleh pakai rumus yang tadi. 5B dan seterusnya. Kemudian H lambda starnya masukkan nilainya 1,133. Ini dapat min 110. Karena F tilde, yaitu F lambda starnya adalah diperoleh, masukkan nilai ini. H lambda, sorry yang ini. Nih. Masukkan nilainya, kemudian kita uji. Berarti kita menguji sesuai dengan formulasi di apa namanya 43 dan 44 tadi, yang pakai epsilon tadi, kita pakai yang ini. Ini yang tertinggal sepertinya rumusan Ibu tadi. Jadi fungsi kuadratik di titik optimal itu dikurangi fungsi kuadratik dikurangi dengan fungsi originalnya per ini. Masih besar 3, itu besar ya. Jadi karena besar, konvergensiannya belum diperoleh. Oleh karena itu kita refit. Ya. Nih. Karena kita dapat lambda starnya kurang dari B, ya, lambda star saya tadi adalah 1,133 dan B adalah 2, kurang dari. Nah, maka dan ini adalah ini, kita lihat nilai yang di tabel 55. Jadi di tabel 5.5 ini ceknya di sini. Kita ambil nilai A yang baru, jadi F-nya lebih dari FB. Kita lihat tabel kita tadi. Nih. Yang ini ya, yang pertama ya. Lebih dari, kemudian kurang dari dan lebih dari. Kurang dan lebih. Kalau kurang dan lebih adalah nih. Nah, yang ini. Jadi A yang lama adalah lambda star, B ini, dan C ini. Jadi abaikan A lambda, A lama. B dan C tetap.
A-nya yang diganti dengan lambda star. Ya. Sehingga nih, jadi A-nya diganti, yaitu lambda star tadi sudah diperoleh, ya kan? Lambda starnya adalah ini, digantikan dengan ini, B dan C tetap. Hitung lambda star baru. 1,6 masih besar. Kita hitung koefisien kuadratiknya, udah dapat A, B, C. Lagi, dan H lambdanya dapat diuji, ternyata 0, masih kurang kecil. Kita lanjutkan refit baru lagi. Ya, ini masih kurang sedikit lagi. 1 kali langkah lagi. Coba diteruskan. Diteruskan sendiri. Lihat sesuai tabel 5.5 bagaimana kondisinya. Ya. Kita peroleh ini. Lambda, kita bandingkan lambda star tildanya, yaitu ini tadi 1,6 dengan B-nya. Kemudian nih, kita bandingkan dengan B dan kita bandingkan dengan FB. Apa yang terjadi? Ya, teruskan sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coba. Ibu minta, Ibu stop share dulu, jadi nanti kita lanjutkan ke kubik ya. Ibu minta, coba Katrin, Yohana. Ada orangnya? Apa yang kita bahas semester barusan? Tentang apa? Ada orangnya? Katrin, Yohana. Nggak ada ya? Berarti nggak hadir kuliah. On aja kameranya. Login aja cuma. Mutiara ada Mutiara? Mutiara? Nggak ada juga. Penny. Penny Eka Ananda. Ada orangnya? Di-on kan kameranya kalau Ibu nanya. Ada nggak orangnya? Halo? Nggak ada juga. Akil. Muhammad Akil. Hadir, Bu. Oke. Putri? Iya, Putri Bu, Suryanti? hadir, Bu. Oh. Devi Savitri? Nggak ada. Mutia Tasya? Nggak ada. Siti Natasha? Nggak ada. Resma Dona? Nggak Bu, ada. juga Ada? hadir. Bu, Penny juga hadir. Bu Devi, Bu. Sinyalnya putus-putus, Bu. Resma Dona? Hadir, Bu. Putri Sagita? Hadir, Bu. Diah Rindang? Hadir, Bu. Hani? Nur Aina? Hadir, Bu. Reiska? Hadir, Bu. Kairu Nisa? Hadir, Bu. Rani? Hadir, Bu. Azwar? Hadir, Bu. Lia? Dwi Fitrianti? Hadir, Bu. Jeremy? Hadir, Bu. Indrike? Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Rozi? Hadir, Bu. Rifa? Zikri? Henny? Hadir, Bu.
Indah. Hadir, Bu. Melinia. Hadir, Bu. Dewi Lestari. Hadir, Bu. Intan Lestari. Nova. Saya, Bu. Mazida. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Putri Eka. Hadir, Bu. Tri Andini. Nur Afni. Hadir, Bu. Vira Paragita. Hadir, Bu. Ahmad Farhan. Hadir, Bu. Febrianti. Hadir, Bu. Utami. Hadir, Bu. Yulia. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Putri Rahmadia ya. Ya. Nadia. Hadir, Bu. Adinda. Hadir, Bu. Melinia. Hadir, Bu. Tika. Bu. Hadir, Bu. Fadia. Hadir, Bu. Kemudian Ida Lestari. Hadir, Bu. Kahfi. Carolina. Graciela. Hadir, Bu. Julianto. Ingat ya, pada saat Ibu mendaftarkan, memanggil nama kalian, kalau tidak ada orangnya, mohon maaf, Ibu klik tidak hadir di e-learning-nya. Oke, sekarang Ibu nanya, sampai batasan di kuadratik tadi, apa yang kamu bisa simpulkan? Ibu tanya satu orang yang tadi hadir, Devi Safitri, coba jelaskan. Versi kamu sendiri aja. Dari apa yang kamu tangkap kalau kamu tadi tidak tidur gitu ya. Devi? Orangnya ada Devi? Mana Devi? Ada orangnya nih, Devi Safitri. Silakan di unmute. Ceritakan saja, cerita. Ibu cuma pengen kamu cerita aja. PPT sudah Ibu kasih sebelum-sebelumnya, jadi bisa jawab. Ayo. Devi. Mana Devi orangnya? Devi. Nih, Devi, mana Devi? Nggak hadir ya? Seperti keliru tadi, nggak hadir. Resmadona. Resmadona. Apa yang bisa kamu tangkap dari pembahasan tadi mengenai kuadratik? Ayo, kemana ini? Tinggal baca aja, tinggal cerita aja. Resmadona. Ya, Bu. Coba, apa jawabannya? Res. Kita cerita apa tadi? Kita tadi cerita apa? Silakan jawab. Apa yang kita bahas barusan? Halo. Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih nilai tambahan. Silakan. Menjawab, Yup, siapa namanya? Rani, Bu. Kairun, siapa? Mana-mana kok Ibu nggak ngelihat? Kuat dikit suaranya. Rani, Bu. Oke, Rani Elekta, yo, silakan Rani. Kita tadi bahas apa? Tentang interpolasi kuadratik, metode interpolasi kuadratik, Bu. Ya. Nah, metode ini tuh lebih menggunakan nilai fungsinya. Apalagi ciri khasnya kalau kita mau pakai metode
interpolasi kuadratik? Pasti hanya menggunakan nilai fungsinya aja, Bu. Ya, tahap pengerjaannya kan menggunakan nilai fungsi. Kita pakai FA, FB, FC, gitu kan? Dan Iya. kita mencari lambda bintang, Bu. Lambda Ya, var. kita mencari lambda bintang, lambda menjadi minimisasi satu dimensi. Ciri khasnya yang membedakan dengan interpolasi lainnya nantinya walaupun belum dibahas. Kalau kita berhubungan dengan apa? Kita pakai fungsi interpolasi kuadratik. Ada kan dari awal diinformasikan? Ya kan, Rani? Ada yang bisa menambahkan? Kita mau pakai fungsi kuadratik, interpolasi kuadratik kalau apa? Ada yang bisa menjawab? Langsung aja jawab, Bu, saya namanya ini gitu. Karena Ibu nggak bisa ngeliat semua-semuanya dalam satu frame ini. Silakan, tambahan dari Rani. Saya, Bu. Siapa? Febrianti. Simanjuntak. Siapa mana? Febrianti. Iya, Bu. Apa? Jadi yang sudah dijelaskan Rani itu hanya menggunakan nilai fungsi. Nah, itu berguna untuk mencari panjang fungsi tersebut. Dari interpolasi kuadratik ini juga kita itu mengetahui yang kita dapat itu nanti normalisasi vektor S. Cara-caranya itu tahapan kan? Kamu berbicara tahapan ya kan? Ada berapa tahap? Ada 3. Apa saja? Normalisasi vektor S, habis itu fungsi F lambda itu diaproksimasi, kemudian kita akan menemukan fungsi kuadratik yang baru itu yang refit tadi. Bukan, belum refit. Refit di tahapan berikutnya. Ya kan? Mendapatkan fungsi kuadratik baru, kemudian diuji, terus dicari nilai lambda bintangnya. Kalau ternyata tidak cukup dekat, berarti kita lakukan refitting. Ada 3 tahap ya kan? Nah, sekarang yang pertanyaan Ibu tadi belum dijawab. Kapan kita pakai metode interpolasi kuadratik? Kapan? Saat itu satu dimensi itu. Ya, itu kan kita kan masih bahas satu dimensi semua. Dari kita bahas golden section, dari kita bahas Fibonacci, semuanya minimisasi satu dimensi kan. Bab kita bab 5, minimisasi jadi satu dimensi. Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa kita mau pakai minimisasi satu dimensi dengan metode interpolasi yang kuadratik? Nanti akan ada bedanya dengan kubik. Saat turunan parsialnya susah didapatkan, Bu. Iya, kalau tidak atau susah menentukan turunan parsialnya, maka metode interpolasi kuadratik sangat baik dipakai. Itu saja. Biar kamu tidak tidur gitu ya. Ibu nih terlambat menyadari. Sudah pertemuan terakhir baru sadar gitu. Kalau sementara saya berbicara, yang lain tidur ataupun di-on-kan saja tapi sibuk sendiri, tidak mendengarkan. Ya, jadi mohon maaf untuk pertemuan ke-7 ini. Banyak yang tidak hadir berarti. Atau hadir Zoom-nya saja. Orangnya enggak tahu kemana. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Masih banyak materi kita. Kita lanjutkan. Nanti akan Ibu tanya lagi. Jadi tolong sama-sama melek. Gitu ya, pertemuan terakhir ini. Oke. Share Ibu ada? Muncul ya? Ada, Bu. Oke, kita lanjutkan sekarang kubik. Nah, gitu. Kalau tadi kuadratik, pasti pendekatannya dengan fungsi kuadratik. Kalau kubik, pasti pendekatannya dengan polinomial pangkat 3. Pasti seperti itu. Gitu ya. Jadi, 4 tahapannya. Nanti ada tetap refitting juga. Gitu, tetap refitting juga. Jadi, pertama, di sini digunakan derivatif dari fungsi f. Nih, df d lambda, karena satu dimensi ya. Dengan rumusnya yang jadi S transpose del ya. Ini kan tahu ini del ini maksudnya turunan pertamanya di titik F. Gitu ya.
Jadi kita normalisasikan sama tahapan pertamanya, kita normalisasikan vektor S, sehingga panjang langkah lambda sama dengan 1 itu diterima. Kemudian tahapan kedua, kita menetapkan batas untuk lambda star, dan langkah ketiga menentukan nilai lambda star tilde. Dengan mengaproksimasi F lambda pakai polinomial kubik. Kalau di stage 3 ditentukan, sudah lambda starnya, tapi tidak memenuhi syarat kekonvergensian, maka di-refit pakai polinomial kubik yang baru. Berbeda tadi dengan yang kuadratik. Ya. Jadi tahapan 1 kita hitung deltanya, adalah nilai absolut untuk komponen ke I dari S, dan bagi setiap komponen S itu dengan delta. Itu yang pertama. Atau kita normalisasi pakai rumus deltanya ini, kemudian bagi setiap komponen dari S-nya ini, masing-masing ini dengan delta. Jadi nanti adalah S1 per delta gitu. S2-nya juga dengan delta gitu masing-masing. Dengan rumus delta adalah ini. S1-nya pasti ada. Ya, komponen arahnya gitu. Misal 10, 01, misalkan seperti itu. Kemudian kalau sudah dilewati stage atau tahapan 1, kita ke tahapan kedua, yaitu kita bentuk batas atas dan batas bawah dari lambda star, panjang langkah lambda star optimal. Kita perlu 2 titik AB, di mana slope turunannya punya tanda berbeda. Kenapa kita mencari tanda berbeda? Karena di tanda yang berbeda itulah terletak optimal, terletak nilai stasionernya. Kalau tandanya sama nggak akan mungkin ada, gitu ya. Jadi bisa kurang dari dan lebih dari, ada bisa ada plus, ada min, ada plus, gitu ya. Jadi kita tahu di lambda sama dengan 0. Nih, itu akan kurang dari 0. Ya, karena kita asumsikan arahnya adalah arah turun ya, descent ya. Di sini dalam kasus ini sudut antara arah steepest ya, penurunan yang curam dan S itu akan kurang dari 90. Jadi kita buat arah menurun ya. Jadi kurang dari 0. Di sini untuk mulainya kita bisa ambil A-nya sama dengan 0 dan kita mau cari titik lambda sama dengan B, di mana slope-nya positif. Ya, kita ambil titik B, bisa kita ambil sebagai nilai pertama, yaitu bisa kita urutkan jadi T0, 2T0, 4T0, 8T0, dan seterusnya. Di mana F-aksennya non-negatif, artinya apa? Positif dan sama dengan 0 boleh. T0 itu panjang langkah yang panjang langkah awal yang kita sudah assign, kita sudah berikan dari awal. Terlihat bahwa lambda star itu terbatas di antara interval A dan sampai B. Jadi nilainya di sini. Jadi negatif ya kan? Nih kalau slope-nya negatif berarti dia turun ke bawah, dan slope-nya positif dia naik fungsinya. Jadi disinilah terletaknya nilainya. Jadi nilai minimum dari lambdanya antara A dan B. Itu ya, misalnya di sini gitu ya, kalau dari gambar jelas gitu. Kalau kita berbicara satu dimensi saja mudah kita menggambarkan grafiknya dalam koordinat kartesius. Fungsi persamaan kubik di tahapan ketiga ini kita masuk ke persamaan kubiknya, bentuknya seperti ini ya. Jadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Jadi kita punya A, B, C, D, makanya diperlukan 4 titik. Tadi kalau dalam kuadratik kita cuma perlu 3 titik. Ya kan? Digunakan untuk mengaproksimasi fungsi F lambda antara titik A dan B. Ya. Jadi kita perlu nilai FA, F aksen A, ya, yaitu turunan pertamanya. Makanya di kuadratik ini, di kubik ini biasanya fungsinya bisa dicari turunannya, gitu ya. Sangat berguna sekali kalau fungsi asalnya itu ada turunan pertamanya, berbeda dengan kuadratik tadi. Jadi FA, ini F aksen A,
kemudian FB, F aksen B. Ya, tadi kita perlu, karena mencari nilai optimalnya di A dan B, ya berarti kita perlu F A, F aksen A, FB, dan F aksen B. Ya. Jadi turunan pertama di lambda sama dengan 0, dan turunan pertama lambda di lambdanya sama dengan B. Supaya kita bisa mengevaluasi nilai A, B, C, dan D-nya. Dengan mengasumsikan A-nya tidak sama dengan 0, maka kita peroleh dari ini, ya, rumus untuk lambda tilde star FA, FB, FC, F aksennya kan kalau kita turunkan aja. Ini A-nya 0, kalau turunan pertamanya ini berarti tinggal ini nih 2CA, B tinggal B saja. Gitu ya. Diturunkan terhadap A ya ini ya. DFDA gitu ya. DFDA, kemudian ini DFDB ini ya. Maka ini dapat ini, cari turunannya F aksennya. Ya kan? 54 ini bisa diperoleh, bisa diselesaikan supaya kita dapat konstanta A, B, C. Kita bagaimana menyelesaikannya? Iya, pakai eliminasi dan substitusi. Dapat A, B, C nih. Dan D-nya. Kalau ingin tahu boleh diselesaikan sendiri. Dan dapat nilai Z-nya. Ya, dengan Z-nya ini, itu maksudnya. ABZ. Itu konstanta baru saja. Untuk mempersingkat bentuk ini. Yang di dalam ini. Ya. Syarat perlu, yaitu turunan pertamanya. Ya, dari H lambda. Kita dalani. Nih H lambdanya sama dengan 0. Yaitu B plus 2C lambda plus 3 ini sama dengan 0. Sehingga kalau kita atur ulang ini lambdanya pasti plus minus. Kenapa? Karena ini kuadrat ya. Kalau kita cari pakai apa ini? Rumus ABC. Ya. ABC untuk dapat lambda 1 lambda 2. Ya, ini 2. Kemudian kita cari pakai syarat cukup, yaitu turunan kedua harus lebih dari 0. Untuk mengalokasikan nilai minimum. Ya. Kita substitusikan B, C, D di 548, 50 ke 52 dan 53 supaya lebih sederhana. Ya, nih. Ini tadi ABC-nya ini tadi kita substitusikan. Nih. Kita peroleh lambda starnya ini jauh lebih sederhana dan Q-nya adalah ini. Ya, ini perkalian ya. Z dikali ini dikurang ini harus lebih dari 0. Dengan mengkhususkan 547 dan 556 kalau A-nya sama dengan 0 kita peroleh ini jauh lebih sederhana lagi. Jadi kita peroleh ABC-nya seperti ini. Jadi rumus yang di asal tadi itu sama aja, tapi untuk kasus kalau A-nya sama dengan 0 karena kita selalu biasanya memulai iterasi dengan A-nya sama dengan 0 settingnya, jadi kita bisa lebih mudah dapat peroleh seperti ini. Ini lambda star, ini Q-nya. Ini diingat bersama 57 dan 58. Ya. Nih, A-nya tadi, nih, karena A-nya sama dengan 0, ya otomatis ini 0, ini 0, ini 0, tinggal FA, dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan aja nilai A-nya sama dengan FA, itu dapat B-nya, dan peroleh, C-nya bisa diperoleh dari nilai AB-nya, dan F aksen A-nya, dan seterusnya. Dengan Z-nya adalah ini. Dua nilai lambda star di 54 dan 57 tadi, nih, 54 dan 57, nih lambda star dan 54 tadi ini. Ya, nih. Ya, 54 dan 57. Nih menunjukkan dua kemungkinan untuk Banis ini ngabisin ya, menyelesaikan H aksen lambda, yaitu maksimum dari lambda dan suatu nilai minimum. Untuk menghindari adanya nilai imajiner dari Q, ya. Kenapa? Karena akar ini kan sangat memungkinkan sekali ternyata nanti akarnya negatif gitu. Maka kita harus menjamin bahwa ini harus lebih dari sama dengan 0. Kalau 0 boleh gitu.
karena 0 ya 0 gitu. Tapi tidak boleh kurang dari. Di persamaan 55. Pertidaksamaan ini terpenuhi secara otomatis kalau A dan B dipilih sedemikian sehingga turunannya berbeda nih. Ya, tadi berbeda tanda. Oleh karena itu, syarat cukup, yaitu A sama dengan 0, memerlukan syarat bahwa Q-nya harus lebih dari 0. Jadi untuk A sama dengan 0, Q-nya lebih dari 0 yang sudah terpenuhi. Tadi ya, Q-nya. Nih, lebih dari 0. Sekarang kita hitung lambda tilde star menggunakan 5, 7, dan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kalau sudah diterima ini tadi ya, jadi yang kita pakai tadi, yang terbuang tadi ini rumusnya. Di tahapan 3 kita udah dapat nih lambda star tildanya, yang merupakan nilai minimum sesungguhnya dari lambda. Dan ternyata tidak cukup dekat dengan nilai minimum dari F lambda. Oleh karena itu, sorry Ibu. Lowbat Ibu pakai ini dulu. Oke, kita teruskan. Jadi ini kriteria kekonvergensiannya ada 2. Nih. Ya, jadi pertama yang tadi, yang awal bahwa kubiknya dikurang ini nilai fungsi awalnya harus kurang dari epsilon 1, dan turunan pertama fungsi di lambda tilde star itu sama dengan S transpose del F. Ini turunan pertama, turunan pertamanya harus kurang dari S sama dengan epsilon. Epsilon 1 dan epsilon 2 adalah bilangan yang cukup kecil yang tergantung dari keakurasian yang kita mau inginkan. 561 itu bisa dinyatakan dalam bentuk non dimensi, yaitu ini S transpose del S dengan ini panjangnya kali panjang ini, panjang S kali panjang ini, norm ya, dimutlakkan kurang dari epsilon. Ya, kalau ternyata 60 dan 62 tidak terpenuhi, kita pakai kubik baru nih. Dan kita gunakan untuk mengaproksimasi F lambda. Konstanta aksen itu bisa dievaluasi dengan menggunakan fungsi dan nilai turunannya di 2 titik di luar 3 titik yang sudah tersedia, yaitu A, B, dan lambda star. Jadi tetap menggunakan 3 titik A, B, dan lambda star sama seperti dalam kuadratik. Ya, formulasi umum diberikan di persamaan 554 itu digunakan untuk mencari panjang langkah optimal lambda star. Kalau kurang dari turunan pertamanya, titik A dan B, ya titik A baru dan B itu diambil A barunya yang menjadi lambda star. Tapi kalau turunannya ternyata lebih dari 0, titik A baru dan B diambil A-nya tetap B-nya yang berubah. Gitu ya. 554, jadi bersama 554 itu yang tadi. Kita lihat lagi ulang. Nih, cari lambda star-nya. Ya, cari lambda star-nya. Nih, diaplikasikan untuk menentukan nilai yang baru dari lambda star. Jadi tetap pakai perumus yang itu. Persamaan 560 dan 62 itu masih digunakan lagi tetap untuk menguji kekonvergensian. Kalau tercapai, maka pakai lambda star sebagai lambda tilde star sebagai lambda star saja. Dan prosedurnya dihentikan. Kalau tidak, diulangi sampai terpenuhi. Ini flowchart-nya. Ya, flowchart-nya untuk kubik ada S dan T0, set ini, kemudian ini terpotong. Set T sama dengan T0. Ini hitung. Nih. Ya. L itu menunjukkan counter untuk berapa banyak. Nih, ini menunjukkan berapa banyak kita melakukan refitting. Uji F aksennya tadi.
Ya, nih. Sini kita hitung ZQ lambda, set L sama dengan 1. Apakah ini? Kalau no berarti kita sudah lebih belum? Kalau belum masih lanjutkan set yang baru. Ya, itu. Kalau yes ini berarti set yang ini. Kemudian kembali lagi ke calculate ini. Ya, stop kalau di sini nih. Sudah terpenuhi. Everything-nya. Masih soal yang sama tadi, sama nggak soalnya ya? Sama rasanya ya. Sama, tapi pakai pendekatan kubik. Ya, karena tadi masih bukan masalah multivariabel, kita skip 81, kita ambil A sama dengan 0. Kita cari turunan pertama di A sama dengan 0. Ini 5 lambda pangkat 4 min 15 lambda kuadrat min 20 di lambda sama dengan 0. Ternyata kurang dari 0. Ya, turunan pertamanya. Kalau untuk menentukan B-nya, kita pilih non-negatif, karena ini sudah negatif. Dia harus berbeda tanda, ya kan? Jadi kita pilih yang non-negatif. Kita mulai di T0 sama dengan 0,4. Apakah bisa yang lain? Boleh. Ya. Tapi harus dievaluasi berturutan seperti ini. T0, 2, T0. Kalau kita ambil T0-nya sama dengan 0,4. Boleh yang lain? Boleh. Itu karena dimulai di sini. 0,4 tidak dispesifikasikan, ya kan? Enggak. Jadi kita cari T0, 2 T0, dan 4 T0. Jadi F aksen 0 berarti T0, 2 kalinya, 4 kalinya, 8 kalinya. Kita perlu 4. Ini ya, masukkan semuanya. Dan nih F aksen harus ditentukan, harus negatif. Ya, F aksen itu harus ditentukan negatif di lambda sama dengan 1,2. Nih, jadi kita bisa ambil A sama dengan 1,6 untuk faster convergence. Jadi bisa juga kita ambil seperti itu. Nih, kita peroleh A-nya ya 0, tadi sudah ditentukan, FA-nya 5, masukkan F aksen A-nya tadi, min 20, B-nya 3,2, kemudian FB-nya ya F aksen ditentukan negatif di lambda 1,6. Negatif, ini juga negatif, negatif. Kemudian kita ambil A sama dengan 1,6 tadi. Kita ambil A-nya ini, B-nya ternyata kita ambil 3,2 dari ini yang beda tanda ya. Di mana turunan pertamanya non negatif. Kita cari di titik tersebut ya. Di titik tersebut nilainya negatif nih ya. Nih, we find ya, diperoleh di lambda 1,6 juga. Jadi kita bisa ambil 1,6 sebagai kekonvergensi yang lebih cepat. Jadi diperoleh nih yang B-nya ini dipilih. Aksen B-nya F aksen B di 3,2. Nih, di sini ya. FB ini negatif. Coba dicek sama-sama kenapa diambil B-nya sama dengan 3,2. Di sini A-nya sudah sama dengan 0, benar. Turunan di titik B-nya. FB berarti FT0 ya. FT0-nya yang diambil. FT0-nya adalah 3,2. Yang terakhir ya. Diambil ini. FB-nya 3,2. Masukkan ke fungsi saja ini. Pada saat lambda sama dengan T0-nya sama dengan 3,2. Nih. Ya, berarti lambda terletak di antara A dan B. Ya. Kemudian iterasi 1, kita menentukan nilai lambda tilde star untuk menguji kriteria kekonvergensian. Pertama harus dihitung Z dan Q. Pakai rumus semua ini. Dan lambda starnya diperoleh. Semua tadi sudah ada A, B, Z, dan Q. Masukkan nilainya. Kenapa ada 2? Tadi karena fungsi kuadrat, persamaan kuadrat harus ada 2A. Kenapa ini diabaikan? Karena kita tidak menginginkan nilai negatif. Jadi diambil yang ini saja.
Ya, tidak diambil nilai negatif. Kemudian kriteria kekonvergensian, kalau ternyata dekat, maka ini harus dekat dengan 0 turunan pertamanya. F-aksennya adalah ini, masukkan nilai lambdanya, ternyata masih gede sekali. Jadi kita cukup cari turunan pertamanya di titik lambda starnya tadi. Ternyata lebih besar, kita pakai refitting. Kita lanjutkan. Refittingnya sederhana saja. Kalau untuk kubik turunannya kurang dari 0, kita lihat F-aksen ini kurang dari 0, kita ambil A-nya adalah lambda star ya kan, dan FA-nya diperoleh, nih B-nya tetap cari. Itu ya, A harus terletak di antara lambda star di antara A dan B. Jadi di antara dua nilai ini. Nih, peroleh lagi Z dan Q-nya, lambda starnya, cari turunan pertama di titik yang ini tadi, masih gede juga, kita lanjutkan lagi, iterasi berikutnya, ya, B-nya tadi adalah lambda star 2,5. Kita cari turunan pertamanya di titik 2,05 ini, ternyata lebih dari 0, berarti yang berubah ini FB-nya, A-nya yang tetap, B-nya yang berubah. Gitu ya. Itu terus lagi iterasi ketiga masih gede lagi, dilanjutkan. Ini ini sudah bisa diasumsikan, ada yang sudah bisa diasumsikan 0,8 cukup, dihentikan di 2,086. Gitu. Tapi mau diteruskan satu kali lagi, coba di satu kali lagi diteruskan. Bisa juga. Ya. Oke, ini materi yang kedua. Sekarang Ibu tanya, sampai sini apa bedanya antara interpolasi kuadratik dengan kubik? Yang paling nyata, yang paling bisa terdeteksi. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Yup, siapa namanya? Mutiara, Bu. Oke, Mutiara, gimana? Kalau yang paling nyata kelihatan itu kalau interpolasi kuadratik, berarti fungsinya kuadrat atau derajat tertingginya pangkat 2. Kalau kubik, berarti pangkat 3 yang tertingginya, Bu. Kalau itu, kalau misalkan ada suatu masalah nih, masalah optimasi minimisasi satu dimensi, kita mau pakai kuadratik atau kubik, dilihat dari mana? Kapan kita pakai kuadratik, kapan kita pakai kubik? Itu aja yang paling jelas. Ini ada masalah nih. Kalau tidak dispesifikasikan, selesaikan masalah minimisasi satu dimensi ini, maka yang akan kamu perhatikan, yang mana kamu gunakan? Silakan, Kak Irunisa. Ini Bu, kalau interpolasi kuadratik tadi fungsinya itu tidak bisa diturunkan. Bukan tidak bisa, sulit ya. Sulit ya. Okay. Sedangkan kalau interpolasi kubik itu fungsinya bisa dicari turunannya. Iya. Jadi yang paling sebenarnya nanti kalau kamu cek sendiri ya dengan masalah yang sama, menggunakan interpolasi kubik itu jauh lebih mudah daripada menggunakan interpolasi kuadratik. Dan juga akan terlihat dengan menggunakan interpolasi kubik itu jauh juga lebih mendekati nilai sesungguhnya. Karena kita pakai turunan di dalamnya. Proses semuanya pakai turunan saja. Kan dilihat tadi kan, step-stepnya mudah. Kita tidak perlu tabel 5.5 untuk refitting. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu menemukan suatu masalah, minimisasi satu dimensi yang tidak dispesifikasikan dengan menggunakan metode apa, kamu bisa cek secara cepat. Apakah mudah dicari turunan pertamanya? Kalau mudah dicari turunan pertamanya, lebih baik gunakan kubik. Pasti lebih mudah. Tapi kalau sudah diminta harus menyelesaikan dengan metode tertentu, ya tidak bisa tidak. Gitu. Itu ya perbandingannya. Nanti di bagian akhir setiap bab itu selalu ada perbandingan antar metode. Gitu ya dalam menyelesaikan masalah. Cara-caranya yang lain, Ibu tidak menspesifikasikan kamu harus menyelesaikan, cek sendiri. Cek sendiri. Ya, supaya kamu tidak tidur di kelas. Ya, pertemuan terakhir tidur pula gitu ya. Ibu lanjutkan lagi ke PPT berikutnya. Ya, kita masih ada lagi nih materi terakhir. Jadi sebagai catatan untuk UTS minggu depan materinya dari pertemuan ke-5 sampai ke-7 ya. Ibu nggak ingat, lihat aja ulang 5 sampai 7 soalnya. Di jam kuliah. Jadi ujian dimulai jam 8 dan ditutup pukul 10.30, 2 jam setengah.
Selesaikan soal sesuai urutannya seperti biasa. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. 7B. Oke, ada ya? Oke. Masih bagian terakhir dari minimisasi satu dimensi, yaitu masih metode interpolasi, tapi kita menggunakan metode akar langsung yang jauh memang lebih mudah dari interpolasi. Tapi interpolasi ini terbukti lebih efisien juga untuk beberapa hal gitu ya. Oke, sebentar ya Ibu off 1 menit 2 menit ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang metode akar langsung. Di metode akar langsung, syarat perlu F lambda untuk memiliki nilai minimum itu adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0, ya kan? Metode akar langsung itu mencari akar atau mencari solusi dari persamaan F aksen lambda sama dengan 0. 3 metode penelusuran akar yang ada, yaitu yang sudah juga di metode numerik itu diperkenalkan adalah metode Newton, kuasi Newton, dan metode sekant. Kita lihat pertama metode Newton. Pendekatannya pakai ekspansi deret Taylor. Jadi rumusnya seperti ini kan, turunan pertama nih, turunan keduanya. Ya, pakai second term. Jadi pakai turunan keduanya setengah. Ini ada rumusnya, ya kan? Ekspansi deret Taylor. Kalau kita set derivatif dari 63 ini sama dengan 0 untuk mencari minimum lambda, ya berarti kita peroleh f aksen lambdanya adalah nih. Jadi turunannya ini f aksen lambda, di lambdanya sama dengan 0, dan f double aksen lambda, lambda min lambda i sama dengan 0. Nah, jadi cari turunan pertamanya, ya df d lambda. Jadi ini akan jadi f aksen lambda sama dengan f aksen lambda i, ya. Minimumnya ini 2 turun ke sini jadi f double aksen lambda i lambda min lambda i sama dengan 0, ya. Di titik ini menjadi f aksen ini 0, ini f aksen lambda i itu sama dengan 0. Jika lambda i menunjukkan aproksimasi dari minimum f lambda, 564 itu bisa diatur ulang sehingga dapatnya lambda i plus 1 sama dengan lambda i. Jadi kita keluarkan nih dari lambda ini. Tak atur ulang lagi.
Ya, jadi di metode akar langsung yang Newton kita memerlukan turunan kedua. Artinya sekali lagi fungsi tersebut harus bisa dicari nilai turunan pertama dan turunan keduanya di lambda I. Ya, bentuk ini adalah bentuk formulasi Newton. Ya. Sama dengan itu ekuivalen atau sama dengan menggunakan aproksimasi kuadratik untuk fungsi f lambda. Dan kita tetap mengaplikasikan syarat perlu. Proses iterasi dari 65 diasumsikan konvergen, yaitu dengan turunan pertamanya kurang dari sama dengan epsilon, bilangannya cukup kecil. Ya, nih. Jadi ini ada fungsi tangan lambda I1, I2, ini tangan lambda I plus 1, ini sangat dekat. Dia dikatakan solusi kalau tangannya berimpit sedampir. Ini kalau konvergen. Jadi semakin berubah, semakin mendekati. Semakin berimpit. Catatan, metode Newton itu dikembangkan oleh Newton untuk menyelesaikan persamaan non-linier. Kemudian di-refine, diperbaiki oleh Raphson. Makanya namanya kadang-kadang lebih sering disebut dengan metode Newton-Raphson. Kalau di materi analisis numerik. Kedua metode, ingat tadi catatannya, kita pakai metode Newton kalau diperoleh atau ditemukan turunan pertama dan turunan kedua dari F lambda, itu kata kuncinya ya. Kalau kita bisa menentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi tersebut, maka sangat mudah menyelesaikan dengan metode Newton. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa dipakai metode itu karena rumusannya tadi lambda I plus 1 sama dengan lambda I min F aksen lambda per F double aksen lambda. Kalau F double aksen lambdanya tidak sama dengan 0, maka metode iterasif Newton akan memiliki sifat kekonvergensian yang sangat powerful, yang cepat. Dinamakan kekonvergensian kuadratik, tadi sudah dibilang. Gitu ya. Ini ada di section 67. 67 itu ada di Proc Non-Lin ya sebenarnya. Kalau sambil kuliah Proc Non-Lin pasti paham, dijelaskan apa makna kekonvergensian secara kuadratik. Kemudian yang keempat, kalau titik asal dari proses iterasi itu tidak cukup dekat dengan nilai sesungguhnya lambda star. Jadi kalau kata-kata sesungguhnya itu berarti kita cari turunan pertama sama dengan nolnya, tidak cukup dekat ternyata, maka proses iterasinya bisa divergen. Nih, lihat nih. Jadi lambda I-nya sini, lambda I, tambah jauh kecondongan garis ini. Tangan garisnya. Ya. Jadi ini yang divergennya. Nih, nilaikan fungsi ini. Nih, ini agak rumit juga ini, tapi ingat rumus tangan inverse tangan ini ya. F aksen F lambda dengan titik ini gunakan ini. Pertama cari turunan fungsi ya. Jadi yang diturunkan yang ini aja dan ini saja. Ini turunan ini berarti min 1 kuadrat gitu kan, min jadi plus gitu ditambah ya. Ini bentuk ini perkalian 0,65 per 1 plus tangan ini, tangan inverse ini ya, perkalian U kali V, cari sendiri ini. Ini sebenarnya agak sulit gitu, tapi karena diminta dengan menggunakan Newton-Raphson, harus kamu cari dong turunan pertamanya. Ini kan rumusnya ada nih, tangan inverse arkes tangan ini, cara mencari turunannya. F double aksennya cari lagi sendiri. Ya. First dan second derivatifnya diperoleh, kemudian lambda satunya tadi udah diperoleh, ini pakai ini. Ini adalah ininya. Lambda 1, F lambda 1, F aksen lambda 1, F double aksen lambda 1, masukkan semuanya, dapat ini. Cek, ternyata masih lebih dari 0,01 ya. 0,01 ya. Teruskan, iterasi kedua, masih ini mudah saja dicari F lambda 2,
F aksennya, turunannya, masukkan dia per F lambda 3, ternyata masih lebih, lanjutkan, sudah min 0, jadi sudah diperoleh di lambda 4, 0,48. Gitu aja metode Newton itu. Pakai rumusnya pokoknya lambda I plus 1 sama dengan lambda I min F aksen lambda I per F double aksen lambda I, itu aja pakai. Artinya hati-hati dengan mencari turunan pertama dan keduanya, jangan keliru. Kalau turunan pertamanya sudah keliru, turunan keduanya juga pasti keliru. Itu aja, teruskan sampai kurang dari memenuhi 0,01. Berikutnya metode kuasi Newton. Kuasi Newton ini dipakai kalau ternyata sulit mencari turunannya, derivatif F aksen dan F double aksen, maka kita pakai beda berhingga. Finite difference nih, plus lambda dikurang ini, dan ini double aksennya min 2 plus ini, delta lambda. Nih, lambdanya adalah small step size, jadi panjang ukuran langkah yang kecil. Substitusikan 6768 ke 65, kita peroleh rumusnya ini dari rumus yang tadi, rumus yang lambda I plus 1, lambda I min F aksen lambda I per F double aksen lambda I. Masukkan saja rumus ini. Ini tadi ke sini dan yang ini ke sini. Ya. Proses iteratif ditunjukkan di 69 itu dinamakan kuasi Newton gitu. Metodenya kuasi gitu kan. Jadi pakai konsep Newton tapi tidak pakai turunan. Pengujian konvergensinya ini plus, ini min, dikurangi saja 2 lambdanya. Kalau kurang dari ini, maka bisa dihentikan iterasi. Catatan, formula beda pusat yang digunakan di 69 dan 70. Jadi ini beda pusat, beda berhingga yang beda pusat ya. Ya. Akan tetapi kita juga bisa pakai formula beda maju, bisa juga beda mundur. Ya. Untuk kegunaan ini nanti di cross check yang beda maju, beda mundur, ada rumusnya di numerik. Di 69 persamaan itu kita perlu evaluasi fungsi di titik lambda I plus delta lambda dan lambda I di min delta lambda sebagai tambahan pada lambda I di setiap iterasi. Kalau ditambah dan dikurang seperti apa evaluasinya ya di 569 kita ini. Nih. Dan 70. Masih dengan contoh soal yang sama, kita mulai dengan ini dan step size dari dalamnya sudah diberitahukan. Biasanya sudah diberitahukan. Kita gunakan ini. Udah tahu lambda 1, delta lambda, epsilon, F1-nya F1 plus, kita pakai tanda F1 plus kalau ini menunjukkan penjumlahan, supaya lebih menghemat space, tidak bingung rumus. Dan ini min itu artinya minus, ya. Jadi bukan berhubungan dengan limit, dilihat dari kiri dan dilihat dari kanannya. Maksudnya tandanya seperti itu. Sehingga lambda 2 kita masukkan aja rumusnya jadi lebih sederhana gitu kan. Atau diperoleh seperti ini rumusnya. Jadi sangat bisa juga kamu langsung masukkan angka-angka ini ke sini gitu ya untuk memelihatkan per iterasi akan lebih sangat berguna. Jadi kamu tulislah min 0,19552 dikali F1 plusnya berarti delta lambdanya ini 0,01. Nih 0,01 dikali min ini dikurang yang minusnya plus, berarti min ketemu min 0,1800615 gitu kan per 2 dikali, nah, itu tulis rumusannya di sini. Kan sangat lebih mudah pahamnya daripada hanya sekedar buat rumus kemudian dapat hasil gitu ya. Didapat lambda 2-nya, dicek konvergensiannya masih besar, dilanjutkan lagi. F2-nya adalah F lambda 2, cari yang plus, cari yang min. Masukkan lagi rumus, masih cukup besar. Ini juga F lambda 4 masih cukup besar. Kemudian, tidak ya, F lambda 4-nya ini dicek ternyata udah kecil. Sama, itu lambda 4 juga 0,48. Jadi kamu bisa bandingkan dengan Newton tadi. Ini 0,48 dan Newton tadi
Mana tadi? Nih, sama kan? Bisa. Tapi untuk metode Newton, kalau fungsinya seperti itu tadi agak riskan juga mencari turunannya, ya kan? Turunan pertama, kedua, karena melibatkan turunan trigonometri, turunan inverse trigonometri. Harus cek di buku kalkulusnya kembali cara mencari turunannya. Baik turunan logaritma, turunan inverse trigonometri. Oke, berikutnya kita lihat metode sekant. Metode sekant menggunakan persamaan yang mirip ke 564. Ya, tadi yang dari Taylor tadi. 564, sorry. Ya, itu. Nih. Di mana S itu adalah slope. Ya. Coba kita lihat 64, benar nggak? 64 ada di bahasan ini ya. Nih, 64 kita adalah ini. Nih ya. Oke, turunan pertama dari ekspansi dari Taylor-nya. Tapi tadi turunan pertama, ini turunan pertama dan kedua, kalau itu turunan pertama dan turunan ke nolnya. Jadi dari situ kita manfaatkan yang kalau kita gambarkan secara grafik adalah di gambar ini. Nah, ini. Ya, jadi pakai turunan ini. S itu adalah slope, kemiringan garis dari kemiringan dari garis yang menghubungkan dua titik A F aksen A dan B F aksen B. Ini titik A-nya dan ini F aksennya, ini titik B-nya dan ini F aksen, ini terpotong ya. F aksen B-nya. Sini. Sehingga S-nya adalah F aksen. Coba perbaiki dulu. Perbaiki dulu gambarnya tadi. Oke, ini. Oke. Masih tidak kelihatan ya. Pindahkan aja ke sini. Oke, ini kelihatannya. Sudah ada ya. Nah, ini. Jadi kalau Ibu hapus yang ini. Oke, nih. Jadi FA, F aksen A, FB, dan F aksen B-nya. Jadi S itu sendiri adalah kemiringan garis ini. Ini kan garis ini yang menghubungkan dua titik, ini garis. Ada kemiringannya S. Jadi kemiringan adalah sudut yang terbentuk antara garis dengan sumbu datar. Jadi dalam hal ini adalah sumbu lambda. Yang selalunya di kuadran 1. Itu ya. Ini adalah dua aproksimasi yang berbeda dari solusi yang tepat lambda star. Ini lambda starnya di sini. Jadi slope itu bisa dinyatakan dengan ini F aksen B min F aksen A. Ya, jadi selisih antara titik ini F aksen B. Jadi selisih ini dikurang ini per B dikurang A. B itu sampai sini. Ini B ya. Ini B dan ini A. Selisih ini. Berarti dari sini, ya kan? Ini B. Ya kan tadi adalah kemiringan adalah sudut yang terbentuk antara garis dengan sumbu datarnya. Atau tangan itu adalah pakai rumus tangan depan per sampingnya. Depan adalah ini dikurang ini. Kemudian per sampingnya ini. Ya, nih S. Persamaan 71 nih mengaproksimasi fungsi F aksen lambda
antara A dan B sebagai persamaan linier sekant. Oleh karena itu, solusi dari 71 memberikan aproksimasi baru dari akar F aksen lambda. Jadi rumusnya ini. Sedikit berbeda lagi sekant. Jadi F aksen A, B min A, F aksen B min F aksen B. Ya, jadi ada A dan B-nya. Proses iterasi di 73 itu dinamakan metode sekant. Penjelasannya di gambar tadi. Karena metode pendekatan sekant jadi rumus tadi keliru ya, ini bukan, ini miringnya ya, ini miring. Karena dia sekant itu seperkos, kos itu adalah samping per miring, berarti ini miring per samping ya. Gitu. Makanya dia pendekatannya dengan sekant. Ya. Jadi miringnya per sampingnya ini. Bukan depan. Oke, kemudian di sini, nah, jadi karena pendekatan sekant, karena sekant mendekati turunan kedua dari F lambda di A dan B, di A saat B mendekati A, metode sekant ini bisa dianggap sebagai metode kuasi Newton. Juga bisa dianggap sebagai bentuk dari teknik eliminasi karena bagian dari interval yaitu A sampai lambda I plus 1 dieliminasi di setiap iterasi. Ya, ini dieliminasi. Gitu. Ya kan, karena dari sini sampai ke sini. Jadi ini dieliminasi terus. Selisih antara ini sampai ini. Ini mengeliminasi yang ini. Gitu. Di gambar tadi. Proses iterasi diimplementasikan dengan menggunakan prosedur ini. Pertama kita set dulu lambda 1, yaitu A, sama dengan 0. Evaluasi turunan pertamanya. Haruslah negatif. Kalau tidak negatif gimana? Kita harus cari A-nya yang negatif. Biasanya negatif, dia sama dengan 0. Asumsikan panjang langkahnya T0. Kita set I-nya 1. Evaluasi turunan pertamanya di T0. Ya. Kalau ternyata kurang dari, set A sama dengan lambda I sama dengan T0. F aksen A ya berarti F aksen T0. T0 yang baru menjadi 2 T0 naik. Lanjutkan ke langkah 2 lagi. Evaluasi. Kalau dia ternyata lebih dari sama dengan 0, set B-nya yang T0. F aksen B ya berarti F aksen T0. Lanjutkan ke langkah 5. Jadi harus terpenuhi dia lebih dari 0 supaya bisa lanjut ke iterasi berikutnya. Kalau tidak harus dinaikkan lagi panjang langkahnya. Sampai dia lebih dari sama dengan 0. Baru dapat rumus ini. Dan diuji ke konvergensiannya. Ya. Kemudian kalau dia terpenuhi berarti hentikan iterasi. Lanjutkan ke langkah 7. Kemudian dicari turunan pertamanya di titik lambda I plus 1 tersebut. Kita set B yang baru, berarti lambda I plus 1, cari F aksen B-nya, lanjutkan ke I plus 1, ke langkah 5, yaitu kembali ke sini, menentukan lambda I lagi. Kalau ternyata kurang dari, A-nya yang baru. B-nya tetap yang lagi. Lanjutkan ke langkah 5. Jadi kita setelah menguji konvergensi ini, kita hanya melanjutkan ke langkah 5 ini saja. Tentukan lambda I-nya saja. Tidak perlu yang ini. 1-4 itu kalau ternyata turunan pertama di T0 itu tidak lebih dari 0, maka kita ulangi lagi evaluasi F aksennya. Ya. Metode sekant ini identik dengan mengasumsikan persamaan linear untuk F aksen lambda. Secara tidak langsung menyatakan bahwa fungsi asal yaitu F lambda itu diaproksimasi dengan persamaan kuadratik juga.
dalam beberapa kasus kita mungkin menghadapi situasi di mana fungsi f aksen lambda sangat beragam dengan sangat lambat terhadap lambda. Ya, jadi perubahannya itu kecil sekali gitu. Situasi ini bisa diidentifikasikan dengan memastikan atau memperhatikan bahwa titik B tetap tidak bisa diubah gitu, tidak bisa dimodifikasi untuk beberapa refit berturut-turut. Itu aja tetap seperti itu. B-nya tidak berubah. Berubah tapi bisa sangat kecil sekali, misalkan seperti itu. Kalau situasi itu terdeteksi, proses kekonvergensian bisa diimprove. Kita bisa improve, bisa kita perbaiki dengan mengambil nilai berikutnya adalah A plus B per 2, lambda I plus 1-nya. Kalau terdeteksi seperti itu. Bukan pakai persamaan 574. Bukan pakai ini. Nah, bukan pakai rumus ini. Ya, kalau ternyata seperti itu nilai B-nya. Nih, situasi kalau F aksennya sangat lambat beragamnya gitu ya. Jadi ini F aksen A, F aksen B ini lihat sedikit sekali berubah-berubahnya. Ya. Masih dengan contoh yang sama kalau kita pakai secant. Ya, kita cari A-nya sama dengan 0, T0, F aksen A-nya negatif, B-nya berarti A plus T0. Ya. 0,1 F aksen B-nya. Kemudian dicari F aksen B ini tadi dengan step prosedur ini tadi. Nih. Ya. Kemudian nih BA plus T0, F aksen B kurang dari 0, kita set A baru gitu ya. F aksen A-nya karena FB-nya yang kurang dari 0, A-nya yang baru jadinya. T0 sama dengan 2 T0, B-nya ditambah lagi terus. Kurang dari 0, berarti A-nya yang baru. Nih, sampai F aksen B-nya lebih dari 0. Baru kita lanjutkan menentukan lambda 2. Baru masuk ke iterasi 1. Yaitu lambda kita tadi, kita sudah peroleh adalah ini plus T0, 0,4 ya. 0,8. B-nya F 0,8 berarti lambda 1. Kita teruskan, berarti A-nya sama dengan lambda 1 adalah 0,4. Ya. Jadi dari sini 0,4 ditambah T0. Ini lambda 1 kita ini. F aksennya ada, B-nya 0,8 yang tadi terakhir dikerjakan, F aksen B-nya di plus, ya ini menegaskan saja plus. Kita hitung lambda 2-nya pakai rumus, konvergensinya masih lebih dari epsilon. Lanjutkan lagi, F aksen lambda 2-nya, ini pakai rumus ini lambda 2-nya, cari turunan pertamanya, lebih dari ini, berarti kita set A baru. F aksen A-nya, kita hitung lambda 3. Masih lebih kurang dari ternyata. Kita masukkan lambda 3. Jadi kita dapatkan lambda optimalnya di lambda 3. 0,49 tadi kalau kita ingat di metode itu ada yang 0,48 tadi kan Newton. Sedikit sekali bedanya. Ya. Itu tadi. Jadi terakhir metode kuasi Newton mulai dari rumusan metode Newton, kuasi Newton dan secant. Kemudian untuk masalah praktis ini bagaimana membuat metode lebih efisien dan lebih dipercaya.
Di sini ada penjelasannya. Dalam beberapa kasus, beberapa metode interpolasi yang tadi dibahas bisa sangat slow sekali atau sangat lambat sekali konvergen atau malah divergen. Artinya apa divergen? Semakin kita memperbanyak iterasi, nilai lambdanya tidak mengerucut ke suatu nilai tertentu yang lebih kecil. Jadi nanti ngecil, tiba-tiba di iterasi berikutnya besar. Berarti itu bisa divergen. Atau bisa juga kita memprediksi minimum fungsi di luar dari interval ketidakpastian awalnya. Khususnya kalau kita menginterpolasi polinomial yang bukan representasi dari variasi fungsi yang akan diminimumkan. Kalau kasus seperti itu terjadi, maka metode Fibonacci atau golden section yang dipakai untuk menentukan minimum. Beberapa masalah bisa juga lebih efisien kalau kita pakai gabungan beberapa teknik. Misalnya, penelusuran unrestricted dengan panjang langkah yang diakselerasi bisa kita pakai untuk mengurung nilai minimum. Kemudian baru kita aplikasikan metode Fibonacci dan golden section. Fibonacci atau golden section untuk menentukan titik optimalnya. Dalam beberapa kasus, metode Fibonacci atau golden section bisa digunakan bersama-sama dengan metode interpolasi. Ini berikutnya adalah implementasi dalam masalah optimasi yang multivariabel. Di sini ya, di sini rasanya sedikit aja. Nah ya, sedikit aja pembahasannya. Di sini masalah minimisasi masalah minimisasi satu dimensi itu sangat berguna dalam menyelesaikan masalah optimasi yang multivariabel, yaitu untuk menentukan desain vektor desain yang improve, yaitu XI plus 1 dari vektor desain terkini XI, pakai rumus ini ya kan. Ini adalah panjang langkahnya dan ini adalah arah visibelnya atau arah penelusurannya. Kemudian kita ubah sehingga menjadi masalah minimisasi satu dimensi dalam lambda saja. Ya kan, seperti yang tadi. Di sini fungsi objektif F dievaluasi di panjang langkah trial T0 sebagai bentuk ini. Serupa pula turunan dari fungsi F terhadap lambda yang menunjukkan panjang langkah awal T0 itu ditentukan dengan rumusnya ini tadi. df d lambda di saat lambda sama dengan T0 haruslah berupa bentuk ini X SI transpose delta F. Kemudian ada subrutin ini, kalau di pemrograman ada beberapa subrutin atau program yang terpisah yang bisa ditulis untuk implementasi 78 dan 79 ada gitu. Jadi kita tidak bahas. Jadi bagaimana ini mengimplementasikan masalah multivariabel menjadi satu dimensi gitu ya. Dengan menggunakan panjang langkah dan arah visible atau arah penelusuran. Oke, itu saja bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi Bu ulangi paling tidak contoh soal di materi yang diberikan hari ini, yaitu apa namanya? Dari mulai interpolasi kuadratik, kubik, itu coba ditelusuri sendiri, mulai dari rumusnya juga, coba kamu ikuti bagaimana penyelesaiannya, sampai ke metode akar langsung, yaitu apa namanya, Newton, kuasi Newton, secant. Ya, itu materi terakhir yang bisa diperoleh, yang bisa kita pelajari, di cross check semua latihan-latihan yang ada di buku itu sehingga siap kita ujian, kalian ujian di minggu depan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti bisa ditanyakan berikutnya di grup jadi gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan semasa UTS tidak diperkenankan. Jadi jawab aja soal sesuai dengan yang didapat gitu ya. Kalau ada keliru ya berarti keliru, jawab aja keliru gitu. Ya tidak perlu bertanya jawab dengan Ibu gitu ya.
Aturannya masih seperti aturan yang sama pada saat kuis, jadi Ibu tidak perlu mengulang-ulang lagi. Silakan belajar, pelajari dari pertemuan ke-5 sampai ke-7 materi-materinya, dan dengan demikian ini pertemuan terakhir dengan Ibu sebelum kita UTS minggu depan. Ya, jadi jangan sampai lupa juga tetap ngisi daftar hadirnya sebelum ujian. Oke, itu saja dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.